Ini apa ini? Mic-nya? Ini jelas nggak yang ini kalau ini jelas? Udah jelas. Ini nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musholla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-babul ishruna fi fadilatil istighfar. Qala Allah ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Wa qala ta'ala lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubil istighfar ayil maqrunu bit taubah. Rawahu ad-Dailami an Ali bila sanadin. Al-babul ishruna, bab yang ke-20. Bab yang ke-20 dari kitab ini. Fi fadilatil istighfari, di dalam menerangkan keutamaan istighfar, permohonan ampun. Jadi fadilah permohonan ampun.
Permohonan ampun kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ke-20 dalam kitab ini menerangkan fadilatil istighfar, keutamaan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wastaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahimah, sesungguhnya Allah adalah Dia zat yang pengampun lagi penyayang. Ini Allah berfirman begitu. Jadi Allah nyuruh kepada kita supaya minta ampun. Wastaghfir, minta ampunlah kamu Allah kepada Allah. Kenapa kita supaya minta ampun pada Allah? Allah tahu bahwa saya sebagai manusia banyak dosanya. Harus ikrar, harus sadar. Banyak dosa enggak? Banyak. Ya Allah, bisa kehitung? Enggak bisa kehitung. Allah tahu. Makanya sebab Allah tahu, kasihan pada kita dianjurkan untuk beristighfar. Wastaghfir. Tuh. Wastaghfir. Mintalah ampun, mohonlah ampun pada Allah. Allah itu Ghafurur Rahimah, pengampun, penyayang. Itu satu ayat. Allah berfirman lagi, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lil ladzina taqau, bagi orang yang takwa. Insyaallah kita termasuk orang yang takwa ya. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, surga. Jadi surga sudah tersedia oleh Allah. Untuk siapa? Itu lil ladzina taqau, untuk orang yang takwa. Sudah tersedia tuh. Tajri min tahtihal anhar, di mana surga itu mengalir dari bawahnya al anhar, sungai. Sungai mengalir dari bawah surga itu. Surga ada di atas, misalnya bangunan 2 lantai lah misalnya ya. Di bawahnya ada sungai mengalir. Sudah bangunannya bagus banget, sungainya mengalir bagus banget. Kira-kira yang bertempat tinggal di situ betah enggak? Nyaman enggak? Nyaman. Lah yang akan menempati itu, kata Allah, yaitu orang yang takwa, muttaqin, orang-orang yang takwa. Itu udah tersedia, sekarang udah disiapkan. Sudah disiapkan. Cuma kita belum sampai ke sono. Mau cepat sampai? Ya cepat mati. Lah iya kan? Kalau belum mati ya belum sampai ke sono. Begitu tuh. Kalau tempatnya sudah tersedia, ya Allah. Mau mati sekarang? Mau enggak? Enggak mau. Ya Allah. Ya itu. Jadi mengalir di bawahnya sungai. Kalau sudah masuk ke dalamnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal. Enggak seperti orang kontrak. Orang kontrak berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun? Ya udah. Kalau ingin panjang lagi, diperpanjang bayarannya, begitu kan? Begitu tuh. Ini khalidina fiha, surga mengalir di bawahnya sungai. Penduduknya khalidina fiha, kekal. Ada yang menyenangkan lagi nih. Wa azwajun, masya Allah, dan istri-istri. Mutahharatun, yang suci. Jadi di sana nanti akan dikasih istri yang suci. Gak usah khawatir.
bapak-bapak, nanti masuk surga sudah ada pasangan istri yang suci lagi. Istrinya suci. Mungkin ada yang tanya, ibu-ibu, kalau ada istri yang suci berarti cuma laki yang disediakan. Saya sebagai istri bagaimana? Sebagai orang perempuan bagaimana? Jangan khawatir, di sana nanti akan menjadi istri juga yang suci. Gitu. Akan menjadi apa? Istri yang suci. Boleh dibilang menjadi bidadari. Di sana akan menjadi bidadari. Jadi kaum mukminah itu apa artinya? Orang perempuan yang beriman nanti di sana menjadi bidadari, menjadi istri yang suci. Sedangkan bapaknya mukmin, begitu kan? Mukmin, kalau banyak mukminin begitu, ya. Itu nanti di surga menjadi bidadara, ya. Iya, kalau perempuan bidadari, kalau lelaki bidadara, begitu. Waridwanu minallah, dan ada keredaan dari Allah. Penduduk surga mendapat redha dari Allah. Ya Allah, senang kalau sudah diredhoi oleh yang punya surga. Sama dengan orang lah, numpang saja. Sholat di musola, apa namanya ini? Musola apa? Al-Kautsar. Masjid sekarang. Masjid Al-Kautsar. Saya numpang sholat di sini. Pemimpin musola, ketua masjidnya ini mempersilahkan, silakan sholat di situ. Diizinin, senang nggak saya? Senang. Redho yang punya masjid, ketuanya redho, saya senang. Apalagi di surga, ya Allah. Udah senang di situ, masuk surga. Yang punya surga redho, yang punya surga senang. Waduh, enak banget tuh penduduk surga. Lah itu akan diberikan surga yang semacam itu, sifatnya akan diberikan oleh Allah lilladzina taqaw, kepada orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat dengan hamba-hambanya. Saya ingin ke surga, saya ingin ke surga, saya ingin ke surga. Dilihat oleh Allah, jangan cuma ingin-ingin. Ini pantas masuk surga nih. Kenapa? Ibadahnya mantap, masuk surga. Ini ingin juga ke surga, cuma ingin doang, tapi nggak ada ibadah. Allah tahu, nggak dimasukkan. Makanya di sini wallahu basirum bil ibad. Atau orang sekarang apa? Selektif gitu ya. Selektif. Iya, selektif. Iya, disotir. Si Pak Sudar masuk surga duluan. Iya, orang takwa jadi pimpinan lagi. Ustaz Didin nyusul lagi, Ahmad Haiti di belakangnya, begitu kan? Iya, itu disortir. Oh ini nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak tahu orang mana itu, bukan orang sini. Dipindah. Inilah, oh ini ahli pengajian Ihsan Nur. Setiap hari Ahad pagi tuh disortir. Begitu semuanya disortir. Pak Udin ikut di belakangnya. Oh, Pak Udin katanya ikut di belakangnya. Iya, Pak Udin ikut. Jadi Allah mengetahui dengan hamba-hamba Allah. Siapa yang dimaksud hamba? Alladzina yaquluna, yaitu orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, beriman. Jadi orang yang dimaksud diketahui Allah yang akan menjadi apa? Sortiran itu yang akan dimasukkan dalam surga, orang yang selalu berkata Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami. Itu orang yang berkata Rabbana fir lana dzunubana, orang yang memohon pada Allah atas diampunkannya dosa. Diketahui oleh Allah, oh ini suka istighfar nih. Pagi hari istighfar yang pernah diajarkan di pengajian Ihsan Nur supaya dibaca 10 kali, dibaca terus. Astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub. Dibaca berapa kali? 10 kali waktu itu diajarkannya. Iya 10 kali pagi hari. Dibaca lagi sore hari berapa kali? 10 kali. Dibacanya setiap hari. Oh, ini senang istighfar nih orang ini. Masuk dalam surga, masuk dalam surga. Begitu tuh. Jadi bukan sembarang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, tapi orang yang selalu berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami, jagalah kami ya Allah, adzabannar, dari siksa neraka. Dari siksa neraka. Bagus banget ini doa dibaca. Sudah sholat juga dibaca boleh. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doa. Terus hamba yang bagaimana lagi yang dipandang oleh Allah akhirnya dimasukkan ke dalam surga? Ini as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Sabirin. Ada yang namanya sabirin? Pak, ada yang namanya sabirin? Mana? Di luar. Tuh, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, dan orang yang benar. Wal qanitina, dan orang yang patuh. Wal munfiqina, dan orang yang murah, berinfak, murah tangan terbuka. Wal munfiqin. Wal mustaghfirina, dan orang yang minta ampun kepada Allah bil ashar, pada waktu sahur. Di waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai subuh, itu namanya waktu sahur. Gitu tuh. Jadi orang yang diampunkan oleh Allah, orang yang mendapat keridhaan dari Allah, orang yang mendapatkan surga yang sifatnya sudah saya sebut tadi depan, begitu indahnya, adalah satu orang yang sabar. Orang sabar. Kena musibah, sabar. Iya, musibah kan banyak. Sabar. Tuh, sabirin, sabar. Kena bencana, sabar. Semeru muntah-muntah. Muntah-muntah ya? Muntah atau meletus? Batuk. Oh, batuk tuh, sabar. Ya Allah, sabar. Ngaji walaupun ngantuk, sabar. Sabar kan? Sabar. Ngantuk-ngantuk tapi sabar. Tetap walaupun dingin. Ya sekarang lagi dingin begini ya. Dingin, tetap ngaji. Begitu. Sabar. Masya Allah, sabar. Yang kedua wasodikin tuh, orang yang benar perkataannya, benar perilakunya, tuh sodikin. Mari kita tingkatkan. Kalau yang belum sabar menjadi orang sabar, yang belum benar jadi orang benar, begitu. Wal qanitin, dan patuh, orang yang patuh. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada peraturan negara. Iya kan? Patuh pada peraturan negara. Maka atiullaha wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taat pada ulil amri, pemerintahan. Tapi ingat, kalau patuh pada Allah dan Rasul mutlak, dalam keadaan bagaimanapun kita harus patuh. Kalau kepada pemerintah ada syaratnya. Kalau disuruh bagus, baik, benar, harus taat. Tapi kalau disuruhnya tidak benar, nggak boleh taat. Ada syaratnya. Kalau pada Allah dan Rasul mutlak, sudah dalam keadaan bagaimanapun kita harus taat pada Allah dan Rasul, gitu. Wal qanitin wal munfiqin, dan orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Orang yang berinfak, tangan murah, tangan terbuka, tangan selalu di atas. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas pemberi lebih bagus dari tangan di bawah, yaitu penerima.
ada pengemis, ada orang ngasih ini bang. Itu yang bagus yang ngasih, tangan di atas tuh, al yadul ulya. Yang bagus tuh yang memberi. Maka pernah di pesantren saya di Jawa Timur, waktu mau membangun pesantren 2 atau 3 lantai saya lupa tuh, panjang, sekitar tahun 70-an. Cari dana masih sulit tuh, sulit sekali ya Allah. Sekarang pesantren ini masih ngirim surat edaran kiai itu dari pesantren. Akhirnya ditutup al yadul ulyah khairun minal yadis sufla. Kiai pun mengutarakan begitu, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi siapa yang memberikan infak untuk pembangunan pesantren lebih bagus daripada yang bawa surat permohonan, begitu tuh. Begitu ya, itu munfik, orang yang memberikan infak. Memberikan infak, ada sholat Jumat, ada kotak keluar keliling, gitu ya. Sekarang dibikinnya pakai apa? Kotak atau bekas biskuit ya. Dari kotak bikinnya pakai kayu. Dulu kan pakai kotak biskuit ya, yang pakai kaleng itu. Ya Allah, khutbah udah dimulai, ini jalan. Yang dikasih, yang dimasukkan itu bukan uang kertas, tapi uang logam. Di sini bunyi klotak, geser lagi klotak. Ya Allah, ini yang khutbah gimana ini? Gitu. Ya Allah, begitu ya. Jadi infakkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama khususnya itu. Wal mustafirina bil ashar, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur adalah antara jam 2 sampai jam 3 malam, itu namanya waktu sahur. Tolong bangun untuk beristighfar pada Allah, begitu ya. Beristighfar pada Allah. Jamaah belum disilahkan minum ya. Belum disuruh minum. Silakan minum dulu Pak. Ibu-ibu ada airnya enggak Bu? Silakan minum Bu. Minum dulu. Saya juga mau minum nih. Maaf, saya mau minum. Lo minum begini sambil baca selawat enak kali ya. Enak enggak baca selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa badal mamat. Yang enggak makan enggak minum selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil haya wa badal mamat. Sampun atos mare neng Madura mare lastare sudah ya. Jadi kembali pada pengajian,
Wal mustaghfirin, yaitu orang yang mau minta ampun pada Allah bil ashar pada waktu sahur. Mohonlah ampun pada Allah. Bangun 2:30 paling enggak tuh untuk tahajud, untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in, setiap penyakit itu mempunyai dawaun, obat, wadawa'udz dzunubi, dan obat dosa, al istighfaru, yaitu istighfar, ayil makrunu bit taubati, yaitu yang dibarengkan dengan taubat. Rawahud Dailami ain aliyin bila sanadin, hadis riwayat Imam Dailami dari Ali tanpa sanad. Tuh, Nabi berkata, setiap penyakit ada obatnya. Cuma tinggal cocok atau tidak, begitu kan? Iya. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obatnya dosa, dzunub, dosa adalah al-istighfar, minta ampun pada Allah. Kita banyak dosa, istighfar. Kita ada sakit, berobat. Yang tahu obatnya siapa? Dokter. Gitu. Ya kalau belum ke dokter barangkali masih bisa dengan obat warung lah, belilah obat warung. Pusing, belilah bodrek. Bodrek ya. Masih pusing lagi, Paramek. Paramek masih pusing juga, Panadol. Iya. Lah iya kan? Panadol enggak sembuh juga, ya baru pergi ke dokter. Ya? Paktogin. Oh, paktogin. Laktogin, paktogin. Pantogin. Oh. Iya, tuh. Kalau masih dengan obat warung masih bisa, ya pakai obat warung. Kalau tidak bisa, ya banyaklah, banyak banget macamnya. Kalau sudah nggak bisa ya ke dokter, gitu ya. Iya. Itu obat penyakit jasad. Ruh kita juga ada penyakit, Pak. Sakit. Kenapa sakit? Ya, ada penyakit riya. Nah, ada riya kan? Penyakit. Ada takabur. Tuh. Ada sum'ah. Ada ujub. Itu semuanya penyakit. Berobat kemana? Nah, kalau penyakit jasad berobatnya ke dokter. Kalau penyakit ruh berobatnya ke kiai. Ke kiai. Iya, ke kiai. Pak Kiai, saya kok begini ya, punya sifat begini-begini. Oh, namanya riya katanya, kata Pak Kiai. Itu riya, itu riya. Hilangkan. Dengan apa? Ya banyak istighfar lah. Banyak istighfar. Insya Allah hilang. Insya Allah hilang begitu. Suruh banyak istighfar. Jadi berobatnya dengan kiai. Dengan kiai. Insya Allah kalau kita berobat dengan yang bisa ngobatin kita akan cocok, gitu kan? Akan cocok, ya Allah. Tuh. Maka jangan maaf, jangan menyepelekan orang yang takwa pada Allah. Ya itu pakaiannya begitu-begitu aja. Masa saya minta fatwa dengan orang yang semacam ini? Jangan dibilang gitu, jangan dilihat dari pakaiannya, ya kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa, tidak melihat jasad, tapi yang dilihat hati. Yang dilihat hati. Saya dapat kiriman WA setelah ada Semeru meletus. Sebelum meletus 3 hari ada Habib namanya Habib Mukdor. Ustaz mungkin kedengaran ya. Ada Habib Mukdor. Tinggalnya di kaki Gunung Semeru. Nempatin rumah wakaf. Wakaf. Ada orang wakaf, silakan Habib tinggal di sini sama keluarganya. Tapi tolong penduduk sini diajar, diulang ngaji. Kata orang Jawa Timur, diulang ngaji. Terima, saya terima. Akhirnya Habib Mukhtar tinggal di situ dengan keluarga. Udah bertahun-tahun. 3 hari sebelum meletus itu Semeru,
Dadak yang punya wakaf ini beramai-ramai dengan orang kampung, ini Habib diusir. Habibnya terima dengan lapang dada, baik, saya mau keluar. Padahal nggak punya tempat tinggal sama sekali. Kemana ya Allah? Berangkat. Udah 3 hari berangkat tuh Habib. Dari kaki Gunung Semeru, meletus Gunung Semeru. Habib dan keluarganya selamat semuanya. Orang yang ngusir semuanya hangus, tertimbun oleh lahar panas. Subhanallahil adzim. Begitu tuh. Maka jangan main-main, walaupun ya kelihatannya begitu ya, tapi hatinya bersih, dekat dengan Allah. Perlu kita bersahabat dengan orang yang sebenarnya itu. Begitu ya? Iya gitu. Kita teruskan. Jadi likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obat, dan obatnya dosa adalah istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiyyu wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatudz dzunubil istighfar. Kata Nabi lagi nih, setiap sesuatu ada perhiasannya. Wahil yatul dzunubi, dan perhiasan dosa al istighfaru adalah istighfar. Setiap sesuatu ada perhiasannya. Ini rumah, taruhlah rumah ya. Kalau cuma dibangun begitu aja nggak ada hiasannya, kurang bagus. Tapi harus diadakan hiasannya. Kadang-kadang ada tulisan kaligrafi, la in syakartum, wah gede banget. Ada yang lain lagi, gambar masjid. Ada yang lain lagi, gambar guru waktu pesantren, tuh ada. Jadi bagus. Manusia juga begitu. Kalau nggak dihias nggak bagus. Udah cantik tuh orang, cantik bener, tapi hiasannya kurang, ya nggak bagus. Begitu kan? Iya. Orang tuh ganteng, tapi nggak ada hiasannya, kurang bagus. Nah, biar bagus dikasih hiasan. Yang cantik pakai kerudung, tuh. Yang cantik tuh pakai baju lengannya panjang. Yang cantik pakai baju ke bawah nutupin mata kaki. Alah, cantik banget tuh orang, masya Allah, gitu kan? Itu ada hiasannya. Yang ganteng juga begitu. Udah ganteng dipakai baju koko. Sudah itu pakai sarung. Ditanya, kemana bang? Mau ngaji di Masjid Al-Kautsar. Bagus banget tuh, pakai hiasan. Lah sekarang dosa juga ada hiasannya. Hiasannya apa? Al-istighfar. Istighfar. Kita supaya banyak-banyak istighfar. Gitu. Banyak istighfar. Dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Iya, begitu ya. Apalagi kalau di atas tadi, orang yang takwa, berarti orang yang senang beristighfar, ialah sudah tersedia surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kalimat takwa, apalagi kalau hari Jumat. Setiap khatib yang mau berkhutbah kan, ittaqullah haqqa tuqatih. Begitu ya. Itu wasiat kan. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa. Cuma kadang-kadang ada orang yang belum paham dengan kalimat takwa. Takwa sebetulnya apa sih itu? Takwa takut sama istri tua. Ya enak banget. Ada yang ngartikan lagi untuk kelakar, takwa Batak dan Jawa. Bukan. Enak banget. Ini menurut pandangan Imam Ali yang namanya takwa begini. At-taqwa khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal istihdadu liyaumir rahil. Menurut pandangan Imam Ali atau sahabat Ali karramallahu wajhah, yang namanya takwa meliputi 3 perkara. At-taqwa khauful jalil, yang pertama, takwa adalah takut pada Allah yang Maha Agung. Orang yang takwa mesti takut pada Allah yang Maha Agung, khauful jalil. Lantas takutnya kepada Allah yang Maha Agung gimana? Nah, Rasul berkata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, takwa kepada Allah. Di masjid, takwa kepada Allah. Di rumah, takwa kepada Allah. Di jalanan, takwa kepada Allah.
di pasar takwa kepada Allah, di sawah, di ladang takwa kepada Allah, situasinya nyaman, enak. Tapi kalau ada oknum yang tidak takwa, nggak nyaman. Kalau di masjid pasti takwa pada Allah semuanya, belum tentu. Kok belum tentu? Iya, belum tentu. Ada buktinya? Ada. Apa buktinya? Orang mau sholat Jumat, berangkatnya sengaja entar-entaran. Kalau sudah adzan kedua saya berangkat. Sengaja berangkatnya pakai sendal butut. Apa sendal butut? Yang jelek. Begitu sampai di pintu masjid, bukan langsung masuk masjid, diintai dulu mana sendal yang bagus. Tuh. Oh ini sendal yang bagus. Akhirnya dalam otaknya itu dekat pintu tuh sendal bagus. Akhirnya dia masuk ke masjid, ikut sholat Jumat. Sudah salam, yang lain baca istighfar, dia enggak, langsung pulang. Akhirnya sendal yang bagus diembat, bawa pulang. Sendal yang butut ditinggal. Itu orang takwa bukan begitu? Tidak takwa, begitu kan? Iya. Maka Rasulullah berkata, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Begitu tuh, takwa pada Allah. Jadi kalau di masjid semuanya orang takwa pada Allah, nyaman. Nggak ada rasa takut, ntar sandal saya hilang, sepatu saya hilang, dompet saya hilang. Nggak. Jamaah udah pernah ziarah ke Pamijahan? Udah pernah ziarah ke Pamijahan? Di mana Pamijahan? Tasik Kakidul. Tasik Kakidul Katonggo terus kaluhur. Di situ ada makam di Pamijahan. Mau masuk ke goa atau mau masuk ke makamnya dulu lah dari tempat parkir. Itu kan gang kecil ya, gang kecil. Kiri kanan kios. Maaf, kios itu nggak pernah ditutup. Walaupun sudah tidur yang punya rumah, jam 12 malam nggak pernah ditutup. Paling ditutup pakai plastik menghindari kena hujan. Saya pernah jam 3 turun, lihat wah barangnya bagus, ingin beli, tanya mana yang jualan, tidur, nggak ada yang jualan. Tapi barangnya nggak ditutup pakai pintu yang kuat, enggak. Cuma ditutup paling pakai plastik gitu. Kenapa begitu? Sebab sudah semuanya takwa pada Allah. Aman ini, aman benar. Jadi kalau semuanya takwa pada Allah, aman. Masjid aman, kantor aman. Iya. Orang dianjurkan 3M jaga. 17M diembat. Ada 17M. Allah Akbar. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab tidak takwa kepada Allah. Gitu ya. Tuh yang pertama menurut pandangan Sayyidina Ali. Khauful jalil. Yang kedua wal amalu bima fit tanzil. Takwa adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bima fit tanzil. Amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Quran sebenarnya cuma dua. Cuma dua, ya, perintah dan larangan. Cuma begitu Ustaz? Iya, perintah dan larangan. Cuma kalau dijabarkan, panjang perintah. Ada perintah sholat, ada perintah ngaji, ada perintah haji, ada perintah puasa Ramadan dan seterusnya itu. Laksanakan. Orang yang takwa siap ngaji, orang yang takwa siap sholat. Begitu. Ini perintah Allah. Orang yang takwa sudah kewajiban haji, berangkat haji. Orang yang takwa sudah kewajiban zakat, keluarkan zakat. Begitu tuh. Jadi nggak ada orang takwa itu pelit, nggak mau keluarkan zakat, nggak ada. Jadi yang nggak mau keluarkan zakat berarti tidak takwa begitu. Tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu perintah Allah kalau dijabarkan banyak. Dan meninggalkan larangan Allah, itu berarti mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Larangan Allah pun kalau dijabarkan banyak sekali. Ada larangan berantem grup sini dengan grup sana.
Ya Allah, berantem. Cuma apa? Cuma membela kesebelasan. Iya, sebelasan ini, sebelasan sana. Yang main bola tenang-tenang aja main bola. Pendukungnya berantem. Subhanallahiladzim. Berantem cuma gara-gara petasan. Sudah sahur jam 3 nggak mau sujud pada Allah untuk tahajud dan seterusnya. Keluar petasan dibunyikan, terbang sana. Akhirnya dari sana balas, akhirnya jadi berantem. Subhanallahiladzim. Itu tandanya orang tidak takwa pada Allah. Berantem. Padahal Rasulullah berkata, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila berantem dua orang Islam menggunakan pedangnya, di situ disebutkan pedang, bisa dikiaskan dengan senjata yang lain, dengan pentungan, dengan batu. Dua kelompok berantem menggunakan senjata. Fal qatil kata Nabi, orang yang membunuh, wal maktul dan orang yang dibunuh finnar, sama-sama dalam neraka. Allahu Akbar. Untungnya apa orang berantem? Jangan berantem. Kalau orang yang takwa nggak mau berantem. Begitu ya. Begitu tuh. Jadi orang yang takwa selalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga kata sahabat Ali, wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang panjang. Hari yang panjang, betul. Apa hari yang panjang? Yaumur rahil al-maut. Hari yang panjang adalah kematian. Kematian. Jadi orang yang takwa selalu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Coba saya tanya, Pak, mau mati enggak? Tuh, datanya enggak ada yang mau. Ibu mau mati, Bu? Enggak ada yang mau tuh. Ya Allah, padahal kita mau mati. Iya. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Apalagi sekarang, Masya Allah, tahun baru ya. Tahun baru. Baru 2 hari ini. Masuk tahun 2022. Coba renungkan yuk. Kemarin tahunnya 2021. Sekarang 2022. Gedean mana 21 sama 22? Gedean mana angkanya? 22. Gedean 22. Masya Allah. Renungkan, coba renungkan. Ayo bareng-bareng renungkan. Seandainya tahun 21 jatah hidup kita di dunia ini tinggal 20 tahun lagi. Tinggal 20 tahun lagi, misalnya tahun kemarin. Sekarang masuk 22, tambah atau kurang jatah kita? Kurang. Nah itu, ya Allah. Kurang. Tinggal berapa sekarang? 19. Nanti masuk tahun 2023 tinggal 18. 17, 16, 15, akhirnya habis jatah kita, mati kita. Ya Allah, sedih. Allah nggak tahan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah, mari renungkan ya. Ya Allah, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Seorang tasawuf, ahli tasawuf berkata, madad dahru wal ayyamu wadzambu hasilu waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Hari telah lewat. Hari telah lewat. Wadzambu hasilu. Dosa semakin banyak, ya Allah, dosa semakin banyak. 2021 telah lewat, 2020 telah lewat, 2019 telah lewat. Dosa semakin banyak, ya Allah.
Waja'a rasulul mauti wal qalbu khafilu. Ajal telah menjemput, Israel telah menjemput, wal qalbu khafilu, hati semakin lupa pada Allah, hati semakin lengah pada Allah, hati semakin tamak dengan kedudukan, dengan harta, dengan kesenangan, lupa dengan agama. Masya Allah. Padahal kalau Rasulul Maut Israel telah jemput, tidak bisa ditunda-tunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang telah sampai, tidak bisa dimajukan, diundurkan walaupun cuma satu saat. Itulah, maka mari kita renungkan. Kita renungkan. Tahun 2021 telah lewat, sekarang tahun 2022 telah datang. Ya Allah, berapa amal ibadah saya dibanding dengan amal maksiat saya, banyakkan mana? Tentu saja banyakkan maksiatnya, banyak dosa kita. Oleh karena itu mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pengajian kita, waktunya sudah habis. Insyaallah giliran akan datang bisa disambung kembali. Sudah ada. Para jamaah, hidup kita di alam dunia ini hanya sementara. Semakin hari usia kita semakin berkurang, dan semakin hari kita semakin dekat dengan malaikat Jibril, sang pencabut nyawa. Nanti akan tiba waktunya malaikat Jibril menuntut kita untuk mencabut nyawa kita. Kita semua akan kembali ke akhirat, dan di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita hadir kumpul pengajian, Allah dapat mengumpulkan kita di akhirat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan jamaah yang ingin bertanya untuk 1-2 pertanyaan. Silakan dari Al-Muttaqin TNI. Iya, terima kasih. Orang yang dimasukkan surga itu bukan karena amalnya memang, kata Nabi, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar ada seseorang mau dimasukkan ke surga, dituntun oleh malaikat. Ditanya oleh Allah, "Kamu mau masuk surga?" Betul. Karena apa? Amal saya. Bukan, itu karena rahmat saya. Bukan karena amal saya, katanya. Masih ngotot. Orang itu akhirnya dikasih penjelasan oleh Allah. Coba, kamu dikasih nikmat, tangan, mata, kaki, dan seterusnya. Nikmat mata aja. Coba malaikat ditimbang nikmat mata dengan amal orang ini banyakkan mana. Ternyata banyakkan nikmat mata, amalnya nggak ada apa-apanya. Suruh lihat orang itu, tuh, banu nikmat mata. Sekarang pahala kamu nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat mata. Jadi kamu masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kamu, tapi karena rahmat saya.
Sekarang bagaimana kalau kamu nggak mau mengakui bahwa kamu masuk surga lantaran rahmatku, sekarang kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Mau nggak? Enggak. Ya udahlah, saya ikrar bahwa saya masuk ke dalam surga karena rahmat kamu wahai Allah. Sudah masuk. Begitu. Itu baru nikmat mata ya. Dibandingkan dengan amal kita nggak ada apa-apanya. Padahal kita dikasih nikmat banyak sekali kan. Ada nikmat tangan, mata, rasa, makan dan seterusnya. Seorang suami dikasih nikmat istri, iya. Seorang istri dikasih nikmat suami, begitu, gitu ya. Sedangkan kalau orang masuk neraka karena amalnya, begitu ya. Iya, itu untuk memberatkan mereka memang, biar rasain loh, kata orang Jakarta ya, rasain loh. Kamu suka judi, suka gaple dan seterusnya dan seterusnya. Ini balasannya. Maka jangan suka main gaple. Kalimat gaple sendiri itu dari kata bahasa Arab. Gaple, tahu kan gaple? Itu bahasa Arab itu tadinya. Kok bahasa Arab? Iya, bahasa Arab yang tadinya berkata ghaflah. Ghafala, ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Maka orang yang sudah kecanduan gaple lalai semuanya. Sama istri lalai, sama anak lalai, sama makan lalai, semuanya lalai itu. Sebab sedang mengerjakan judi itu. Maka jangan sampai gaple. Begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan barangkali untuk satu pertanyaan lagi. Para hadirin, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari sekalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hal yang semacam itu nggak boleh kita tiru, kita contoh. Ada batasan-batasannya. Itu kebablasan toleransinya. Memang suruh toleransi, tapi dalam hal apa? Kalau ada orang Kristen rumahnya kebakar, kita tolong, gitu kan? Ada orang Hindu rumahnya kebanjiran, ya kita tolong. Tapi kalau orang Kristen, ayo ke gereja ibadah dengan saya, ya ntar dulu. Saya juga nggak ngajak kamu, ayo ke masjid sholat Jumat, enggak. Itu. Jadi yang semacam itu kebablasan, maka kita jangan tiru-tiru orang yang semacam itu. Nanti kalau kita tiru-tiru ke bawah mereka, ya. Jadi begitu aja. Ya, matur nuwun nggih. Nggih, sampun. Terima kasih para jamaah. Sekali lagi tadi Bapak Kiai sampai menegaskan ayat mata. Kita secara betul hidup di alam dunia ini sangat singkat. Rasulullah bersabda, "Amal ummati baina sita wa sab'ah." Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan kami mohon kepada jamaah, jangan sekali-kali kita berpikir saya ini masih muda, saya ini masih sehat, mungkin saya meninggal masih lama. Kejadiannya tidak seperti itu. Karena saat mati itu tidak mesti nunggu tua, dan saat mati itu tidak mesti nunggu sakit.
siapapun kita, ketika jatah umur kita habis, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, marilah kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo banyak ditutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal khalqu kama yanbaghi jalali wajhika wa dhikri sultanik. Subhanaka la nusyitana alaik. Anta kama asmaita wa sifat lakal hamdu wa tatarda wa lakal hamdu kita radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina wa suratan tunjina bi amjimil ahwani wal afat wa taqwa dilana bi ajamil hajat wa tudahiruna bi amri sayyat wa tarfa'una bi antakara darajat wa tubalighuna bi aqsal hayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fil lana dzunubana wa khatayana ilaha. Allahumma fil lana wa li walidayna wa rahmuhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya Muhammad. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi wa astaghfarnahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadiyat nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nu'tiha wa nuhfidu ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila rawahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alillahu ma thawaba mislada wa bidzalik ma mazidi birrika wa ihsanik ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghariba barriya bahribi anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yulida rajadi fil jannah wa yulida rajadi fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.